mengenai eh, ya tata kelola ya, corporate governance dan juga pentingnya peranan dan juga etika di sini pada dewan direksi ya, and board director gitu ya. Nah, bahwasanya eh, yang namanya dewan direksi itu merupakan hasil dari delegasi ya para pemangku kepentingan. Dia berikan kewenangan untuk mengendalikan. Itulah disebut dengan dewan direksi. Dan dewan direksi di sini eh, memberikan pengendalian secara menyeluruh kepada manajemen dan juga memonitor ya dan juga menyetujui keputusan-keputusan manajemen, memilih dan juga menyisihkan dan juga memberikan reward kepada para manajer yang di bawahnya. Dan model pertanggungjawabannya, model pertanggungjawabannya di sini ada dua, yaitu eh, bahwasanya sebagai investor dalam hal ini kedudukan tanggung jawab dewan direksi itu adalah melindungi ekuitasnya investor. Nah, itu satu. Yang kedua, eh, berkaitan dengan hal-hal yang dalam hal ini baik itu pelanggan ya karyawan atau juga supplier gitu ya atau juga masyarakat. Nah, yang berhubungan dengan perusahaan itu terjamin legalitasnya dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini kedudukan dewan direksi. Nah, dewan direksi di sini tugasnya yaitu bertugas untuk menerima delegasi keputusan ya yang sudah digariskan dan juga bertugas sebagai pihak yang loyal ya pihak yang loyal dan juga bertugas dengan jujur dan juga bertugas not waste ya jadi menghindari uh, dampak-dampak hal-hal yang merugikan ya kepada pemegang saham. Nah, inilah tugas dari dewan direksi. Nah, sehingga dewan direksi ini diawasi gitu ya namanya oleh board independen. Jadi board independen komisaris ya istilahnya. Ini berdiri ya secara independen dan juga bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan dan juga memberikan otoritas secara langsung ya terkait dengan kepemimpinan dan juga kelengkapan visinya. Jadi dengan kata lain dewan komisaris itu uh, sebagai pihak yang independen dan juga uh, interlocking directorates ya. Ya artinya mengunci gitu ya apa yang dilakukan oleh dewan direksi sehingga tidak semena-mena begitu ya. Ada batasan, ada rambunya gitu ya. Nah, maka dewan direksi di sini haruslah kompeten ya. Jadi diseleksi dan juga dievaluasi ya untuk menjamin kualitas ya dalam memayungi senior manajemen dan juga dalam strategi jangka panjang pentingnya manajemen ini dalam pengambil keputusan ya harus orang yang benar-benar kompeten. Selain itu juga ada yang namanya komite audit. Nah, di mana komite audit di sini juga pihak yang independen. Ya, pihak yang independen dalam perusahaan yang tugasnya apa ya? Tugasnya melihat proses penyusunan laporan keuangan, termasuk di dalamnya internal control, termasuk di dalamnya independensi auditor dan juga difokuskan pada intensifikasi dan juga inekstensifikasi atas pelaporan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan fungsi-fungsinya. Nah, ini tugasnya komite audit ya. Kemudian ada komite kompensasi. Jadi komite kompensasi sini berhubungan dengan kompensasi dan juga benefit yang disediakan kepada karyawan, termasuk di dalamnya para top eksekutif. Sehingga komite kompensasi ini berhubungan dengan yang namanya human resource function. Dan tata kelola perusahaan ini merupakan suatu set mekanisme dan juga proses untuk menjamin perusahaan berhubungan dalam penciptaan nilai dan juga pertanggungjawaban ya, dengan para pemangku kepentingan. Dan juga tata kelola perusahaan secara detail mengendalikan perilaku dari top manajemen.
Lantas bagaimana hubungannya dengan pengendalian manajemen? Nah, eh, tata kelola perusahaan, sistem tata kelola perusahaan ini berhubungan ya dengan manajemen control system, gitu ya, MCS, gitu ya. Nah, di mana MCS difokuskan pada perspektifnya hanya pada top manajemen dan fokusnya pada pengendalian perilaku dari top manajemen ini. Selain itu juga eh, bahwasanya latar belakang pengendalian terhadap Dewan Direksi ini dilatar belakangi oleh pasca kasus Enron ya 2000 dan juga eh, berkaitan dengan itu lahirlah Undang-Undang Pasar Modal yang namanya The Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 ya. Jadi lahirnya Undang-Undang Pasar Modal ini ya memberikan kecukupan ya atau juga daftar kira-kira dari kecukupan saham yang didesain itu dari sisi penguatannya mana saja ya. Dan tata kelola perusahaan ini berhubungan dengan pengesahannya dan juga regulasi ya dalam beberapa negara ya. Jadi Sarbanes-Oxley Act inilah ya yang merupakan pilar ya atau juga evolusi dari upaya meningkatkan transparansi ya dan juga ketepatan waktu dan juga kualitas dari laporan keuangan yang disajikan di pasar modal Amerika ya. Jadi uh, Paul Sarbanes tahun 2002 dan banyak negara juga mengadopsi ya regulasi ini sebagai suatu spirit ya dan sebagai suatu spirit terutama di pasal 404 Sarbanes-Oxley Act ya bahwasanya internal control ini berhubungan ya dan bagaimana upaya menciptakan internal control di sini tidak hanya pengendalian internal saja akan tetapi juga keakuratan laporan keuangan yang dapat menjamin manajer untuk mendapatkan informasi yang baik gitu ya dan juga dapat membantu pengambilan keputusan dari masalah fraud. Kemudian di pasal 404 juga ya bahwasanya mandat dan juga evaluasi keefektifan pengendalian perusahaan ya itu sangat tergantung pada external auditor dan juga formal written opinion ya berkaitan dengan effectiveness pengendalian. Nah, bicara keefektifan, maka pengendalian itu dikatakan efektif apabila ya sesuai dengan tujuannya, yaitu tujuan kebermanfaatan laporan keuangan, di mana Sarbanes-Oxley Act ini berhubungan secara langsung ya kepada manajemen control system dan Sarbanes-Oxley Act ini menggaransi ya menggaransi pengendalian internal control tadi ya dan banyak mekanisme institusi gitu ya. Ini berdampak ya terhadap tata kelola dan berdampak juga terhadap di berbagai negara ya. Nah, di lingkup negara-negara lain gitu ya, bahwasanya di Anglo-Saxon ya, bicara internal control diserahkan pada mekanisme pasar. Ya, di mana kesesuaian dengan hukum ya. Kemudian juga eksternal auditor dan juga tata kelolanya gitu ya. Kemudian di negara barat gitu ya, Kairetesu ya, kemudian Cenebol Korea dan juga yang lainnya ya. Nah, itulah ya terkait dengan topik kita ini ya, chapter 13 ya. Mungkin ada yang mau kita diskusikan? Oke, cukup ya. Baik, saya kira itu saja perkuliahan kita dan kita lanjutkan minggu depan ya, secara online juga. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.